Kalau tadi tidak dipersoalkan, seakan-akan kok menghindar. Padahal menghilangkan. Kalau tidak diminta, tidak ada. Udah jelas agendanya adalah vaksin Nusantara. Pak Presiden Joko Widodo mengatakan kita harus cinta produksi dalam negeri. Ini jangan kebalik-balik. Produksi dalam negeri yang mana? Ya tentu termasuk vaksin. Jangan kita pintarnya cuma membeli. Vaksin dari luar negeri itu butuh distribusi yang cukup rumit. Logistiknya aja tuh baru mau gudangnya dan sebagainya, itu biayanya, rantai logistiknya tuh panjang. Ini kalau bisa yang murah kenapa malah mau yang mahal? Ini minta pisang, disampaikan syaratnya buat duren yang nggak cocok. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pada hari ini setelah 1 tahun kasus pertama COVID ditemukan, kita juga sudah melaksanakan vaksinasi. Tetap saja tidak terlepas kita melanjutkan bagaimana Indonesia berusaha untuk juga bisa membuat vaksin sebagai produk anak bangsa. Dan rapat hari ini sungguh sangat penting karena Komisi 9 DPR RI berkomitmen sejak awal mendukung penuh pengembangan vaksin. Vaksin-vaksin karya anak bangsa. Yang pertama tentu adalah vaksin merah putih yang sudah berjalan sejauh ini tidak ada kendala. Dan kami berharap itu on schedule kalau bisa dipercepat dan adanya penambahan dana. Dan yang kedua, posisi kami nyatakan pada hari ini adalah sangat bangga dengan pengembangan vaksin Nusantara. Ada sebabnya, karena kami sudah membaca pada Landscape of Novel Coronavirus Conflict Vaccine Development Worldwide, di mana vaksin Nusantara itu ada di listed nomor, kalau saya tidak salah, di listednya nomor 59 dari 79 vaksin development di dunia. Jadi teman-teman dan publik harus tahu, ini bukan penelitian vaksin abal-abal karena ini dipublish worldwide, internationally worldwide. Nusantara. Malah kita juga bangga pada merah putih, tapi yang sudah dipublish di Landscape of Novel Coronavirus Candidate itu adalah Nusantara. Dan ini yang terdaftar di situ adalah Balitbank Kemenkes dan PT Avita Biomedical. Nah, oleh karenanya mengapa saya perlu sitir ini? Saya justru heran. Seharusnya kalau yang terdaftar di situ adalah Kemenkes, yang didaftar di situ adalah Balitbanknya. Harusnya kan Kemenkes ada di garda terdepan pengembangan vaksin ini. Apalagi saya mendapatkan berita dari teman-teman yang kemarin melakukan rapat resmi DPR yang dipindahkan. Kalau kita reses itu, perlu hadirin ketahui, reses itu adalah rapat resmi DPR, sama nilainya, tetapi dipindah. Yang dilakukan pada saat itu oleh Komisi 9 di Rumah Sakit Karyadi untuk mengenai vaksin Nusantara. Dan yang menarik di proyek ini dengan melibatkan Balitbankes, Kemenkes sudah ada anggaran. Anggaran pada saat itu yang kami dapatkan informasi dari teman-teman sejauh ini sudah pada posisi 29 miliar. Dan pihak-pihak yang terlibat itu semua adalah pihak-pihak juga pemerintah dan bukan tanpa dasar, dengan dasar hukum. Dasar hukumnya tadi ada SK menterinya, ada izin Badan POM-nya pada awal startnya. Saya bukan bilang izin emergency use itu bukan. Tapi pada awal penelitian ada izin POM, ada SK menterinya, kemudian ada komisi etik dan sebagaimana lazimnya perizinan itu ada semua. Penelitian itu lazimnya harus ada penelitian. Nah, jadi berbekal itu semua anggaran sudah mengucur. Tapi yang saya heran, setelah hari ini saya mendengar paparan dari seluruh pemangku kepentingan yang hadir,
membuat saya tertarik mengelaborasi vaksin Nusantara. Ya, karena apa? Dalam paparan di 3 kementerian, ya artinya 3 badan pemerintah, baik Badan POM, kemudian Menristek, dan Kemenkes. Kalau tadi tidak dipersoalkan, seakan-akan kok menghindar. Padahal menghilangkan. Kalau tidak diminta tidak ada, udah jelas agendanya adalah vaksin Nusantara. Tapi yang dipaparkan vaksin merah putih itu juga penting. Tapi kan itu nggak ada masalah. Justru aneh sekali, walaupun akhirnya dibahas tapi terkesan sambil lewat. Padahal banyak masalah. Bukankah kita rapat hari ini untuk pemecahan masalah? Bukan mau mengada-ada masalah. Itulah tugas kemitraan kita. Kalau memang ada masalah, mari sama-sama kita pecahkan bersama, kita cari jalan keluar. Kalau tidak ada anggarannya, kita anggarkan. Kalau ada yang kurang benar, kita perbaiki. Jangan, apalagi kalau saya tidak salah, Pak Presiden Joko Widodo mengatakan kita harus cinta produksi dalam negeri. Ini jangan kebalik-balik. Produksi dalam negeri yang mana? Ya tentu termasuk vaksin. Jangan kita pintarnya cuma membeli. Vaksin dari luar negeri itu butuh distribusi yang cukup rumit. Logistiknya aja tuh baru mau gudangnya dan sebagainya itu biayanya, rantai logistiknya tuh panjang. Ini kalau bisa yang murah kenapa malah mau yang mahal? Artinya kalau untuk sekarang kita setuju yang luar negeri cepat jadi untuk mendongkrak ekonomi kita, Indonesia sehat, ekonomi bangkit itu kita perlu. Tetapi kita juga harus mempercepat vaksin merah putih dan Nusantara ini. Nah ini kok kesannya kalau bisa dipersulit, mengapa enggak? Nah ini ada apa? Ya, karenanya baik itu pertama kepada Kementerian Kesehatan. Di dalam laman landscape daripada WHO yang itu dipublish secara internasional sudah jelas di nomor 59 atau 51 itu kan terdaftarnya Balitbank Kemenkes. Dana pun sudah dikeluarkan. Pergantian menteri bukan berarti kemudian yang lalu ada yang lalu, yang sekarang ada yang sekarang. Ya nggak begitu cara kerja negara kita. Komisi 9 pimpinan juga berganti, nggak berarti program yang lalu kemudian jadi nggak jalan. Ini kan negara tetap berjalan. Nah jadi artinya saya ingin tahu. Yang pertama, bagaimana positioning daripada Kementerian Kesehatan terhadap kelanjutan proyek vaksin Nusantara ini? Karena apa? Kementerian Kesehatan harus mempertanggungjawabkan anggaran dalam arti kami minta ada tambahan anggaran di DIPA, Balitbank untuk vaksin Nusantara ini. Karena jelas ini kan hampir sama lah mungkin ya kalau kami awam, ini kan untuk penyakit komorbid. Mereka yang ada apa itu cancer, kemudian apalagi sih itu autoimun dan yang lain, bahkan mungkin bisa buat anak-anak. Ya ini untuk mengisi mereka-mereka memiliki keterbatasan khusus, mungkin seperti plasma kosmovalen, nanti bisa kerjasama dengan PMI kalau jadi, itu kan cukup baik. Nah ini tentu harus ada pembiayaan. Nah kita di sini pada posisi DPR mendukung, kalau tidak Komisi 9 kan sudah mengadakan rapat. Dan kesimpulan rapat yang dilakukan di Karyadi itu mendukung. Bila perlu kita juga mendukung kok. Sesuai dengan namanya nih Nusantara 1, kita nanti divaksin aja lagi ulang. Sama vaksin Nusantara, ngapa enggak? Nah karenanya kita minta positioningnya, karena DPR pasti setuju untuk menganggarkan itu. Karena sudah tercatat secara internasional. Kita kan berani berbuat, berani tanggung jawab kalau memang baik dan memenuhi semua ketentuan persyaratan tentunya. Kemudian yang kedua, kepada Badan POM. Setahu saya, vaksin Nusantara ini belum meminta EUA. Nah, sementara yang tadi disampaikan dalam paparan, itu kan mengenai emergency vaksin yang EUA tadi, yang diminta oleh vaksin Nusantara itu hanya minta izin PPUK. Kalau mintanya PPUK, dipaparkannya persyaratan EUA, ya kejauhan, ya terang belum memenuhi lah. Ini minta pisang, disampaikan syaratnya buat duren yang nggak cocok. Hanya diminta izin PPUK untuk naik ke fase 2, itu aja dulu. Nah tolong itu dibimbing untuk fase 2, kalau saya nggak salah nih di timelinenya.
Rekrutmen peserta November 2020 mulai screening, kemudian peneliti sudah memberikan respon 4 kali atas temuan inspeksi Badan POM. Nah, bersiap melanjutkan fase kedua jika PPUK sudah dirilis dari BP POM. Nah, tolong apa? Bagaimana? Itu adalah juga kewajiban dari BP POM menolong supaya fase kedua ini bisa lanjut, PPUK bisa diberikan. Kalau ada yang kurang, tolong apa kekurangannya? Kalau memang harus diperbaiki itu apa? Ya mungkin salah satunya yang tadi disampaikan lah akan ada pertemuan tanggal 16. Pada intinya Badan POM karena ini sama-sama untuk produk dalam negeri, cobalah juga dijembatani. Jadi bukan kayak lembaga penghakiman, Anda dapat izin, Anda tidak dapat izin. Yang luar negeri saja karena ini masalahnya sangat penting diberi izin emergensi, kok produk dalam negeri diberi izinnya jadi kayak anak tiri di dalam negeri sendiri. Itu yang tolong dibantu supaya PPUK-nya bisa diterbitkan. Karena untuk menguatkan si vaksin Nusantara ini supaya bisa naik ya, jangan sampai dia tidak terbit PPUK, jadi jangan sampai dia itu belum bertunas sudah keburu dipotong, kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga mungkin untuk Menristek dan yang lain, seluruhnya saya tuh inginkan para pihak di sini, marilah kita semua melepas semua prejudice ataupun sikap-sikap skeptis, harus benar-benar objektif lah untuk mendengar penjelasan dari para peneliti vaksin Nusantara ini, Karyadi. Sehingga kita harus memberikan kesempatan seluas-luasnya, memberikan ruang juga seluas-luasnya kepada sains, kepada ilmu pengetahuan. Kalau bangsa yang besar itu yang menghargai ilmu pengetahuan. Ya, kalau di sini mungkin Undip, ya, mungkin ini Undip karena kalau yang lain mungkin sudah berkembang besar, UI sudah besar. Kemudian Gajah Mada juga sudah, Brawijaya dan sebagainya. Bukalah ruang sebesar-besarnya. Walaupun saya juga lulusan UI, tapi saya ingin juga Undip ini juga bisa menjadi besar. Jadi kita ada kesetaraan, ada di seluruh Indonesia universitasnya tuh berkembang semuanya. Jadi untuk kepentingan sains, marilah kita tunjang bersama. Jadi ada juga keberlanjutan, jangan kita jadikan kebiasaan karena ini saya melihat seakan-akan apakah ini media ataukah apa, ini seolah-olah hanya vaksinnya Dr. Terawan, padahal bukan. Jangan kita bermain dengan kata-kata, ini adalah ilmu pengetahuan milik anak bangsa semua, bukan pribadi. Nah itu yang saya harap dengan ini karena kita nanti juga bisa menganggarkan di dalam Balitbang. Jangan sampai kemudian, oh ini karena program menteri lama, menteri baru jadi lain. Nggak ada itu, apalagi ini ilmu pengetahuan. Nah ini yang saya harap seperti itu. Dan rapat pada hari ini, saya harap bisa menghasilkan satu keputusan, apalagi ini menyangkut produk anak bangsa. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.